Dari waktu ke waktu, sosok sang nafsu yang telah berwujud menjadi manusia itu semakin liar dan buas, semakin sulit dikendalikan. Anjing hitam itu semakin rakus, ingin melahap semua bentuk kesenangan dunia, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud. Sementara tempatnya bersandar dan menggantungkan hidup sudah semakin berat untuk memenuhi segala kesenangannya. Tapi buas dan liarnya binatang bertubuh manusia itu tak peduli. Ia terus merengek, meminta, bahkan memaksa sampai kesenangan nafsunya terpenuhi. Dalam kepayahannya, perlahan manusia berahim itu merasakan ada yang salah dalam kehidupan buah cintanya. Ternyata karunia besar yang diberikan oleh Sang Maha Hidup padanya berupa kelembutan dan welas asih untuk menjaga kehidupan tidaklah cukup mampu melindungi buah cintanya. Anak manusia itu tetap tak berdaya dalam cengkraman buasnya anjing hitam yang telah semakin berkuasa dan mengendalikan si anak manusia. Berharap pada akal untuk membebaskan buah cintanya. Coba mengingatkan si anak manusia pada sebuah aturan hidup dan nama agung Tuhannya juga tak mampu menolong. Bagaimana mungkin manusia yang sudah lama dan sedang tersesat menunjukkan jalan lurusnya? Bahkan mereka yang setiap hari berdoa memohon jalan yang lurus pun tetap dalam lingkaran kesesatan hidupnya, kecuali bagi mereka yang dikehendaki Tuhannya. Menceritakan tentang manis dan kejutnya rasa sebuah jeruk bagi yang belum pernah merasakannya adalah suatu kebohongan. Meskipun ia telah mendengarkan 100 orang yang mengatakan tentang rasa sebuah jeruk. Sujud tanpa menyembah, berharap menukarkan syariat kosong dengan surga, tertipu dan tersesatlah diri di jalan surga. Begitulah keadaannya, begitulah kenyataannya. Berharap pada akal untuk membebaskan manusia dari belenggu sang nafsu, justru yang terjadi malah sebaliknya. Dengan iming-iming berbagai kesenangan dan kesengsaraan, akhirnya terperangkaplah akal dalam angan-angan. Akal tidak lagi murni. Dalam cengkraman dan kendali sang nafsu, akal berubah menjadi pembohong. Ia tidak hanya ingin menipu manusia lain, bahkan ia berani menipu dirinya sendiri. Kini akal hanya menjadi alat, menjadi kuku-kuku tajam, menjadi taring-taring runcingnya. Tak lagi cukup dengan menguasai diri manusianya, tapi juga ingin menguasai manusia yang lain. Bahkan lebih jauh dari itu, ia ingin merebut hak-hak dari Sang Maha Penciptanya. Begitulah kesesatan lahir bersama dengan terlahirnya setiap manusia di muka bumi ini. Kendati demikian, Sang Maha Hidup yang telah menghidupkan manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya juga memberikan keadilannya untuk setiap manusia yang diciptakannya. Ia memberikan nurnya, ia memberikan cahayanya di setiap manusia agar menjadi penerang dan penuntun manusia agar dapat terbebas dari hingar-bingar dan gemerlapnya dunia yang akan menyesatkan manusia. Ia adalah hati nurani.
Manusia, akal dan nafsunya bisa saja merekayasa suatu kebohongan untuk menipu semua manusia yang ada, tapi takkan mungkin bisa menipu dirinya sendiri karena ada cahayanya, karena ada cahaya Tuhannya di sana, cahaya dari Sang Maha Bercahaya, cahaya yang tak pernah padam, menjadi pelita, penerang gelapnya jalan untuk kembali kepada Tuhannya, menjadi penunjuk arah bagi mereka yang selalu jujur dan apa adanya. Dan hanya cahaya Tuhannya lah yang tak mampu dikuasai oleh sang nafsu. Adapun ketidakmampuan manusia untuk melihat, mendengar, dan merasakannya adalah suatu bukti kekufuran diri. Sampai waktu yang ia tentukan tiba, entah kemanakah manusia yang sedang tersesat jalan ini kelak akan kembali. Kekufuran diri ini telah menjadikan setiap manusia tersesat jalan. Ada yang tahu tujuannya tapi tidak tahu jalannya. Ada ya pula yang tahu jalannya tapi tidak tahu tujuannya. Manusia kini lebih suka beragama daripada bertuhan, dan kemudian lebih suka menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagai aksesoris untuk sekedar mendapat pengakuan kesalehan diri dari manusia lainnya. Kasihan, sungguh sangat kasihan. Tak perlu sibuk mencari siapa yang kufur, tak perlu repot-repot mencari siapakah yang kafir. Cukup tanyakan saja pada diri sendiri, kekufuran apa sajakah yang masih terus kita perbuat. Dengan banyaknya kekufuran yang sudah kita lakukan, apakah sudah pantas sekiranya predikat kafir disematkan olehnya untuk kita? Semoga kekufuran diri ini tidak menjadikan kita mati dalam kekafiran. Semoga masih tersisa waktu untuk kita agar dapat menemukan jalan untuk kembali kepadanya. Amin.